Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitab sahihi fi bab ta'bir babul aini jariyati fil manam. Qultu asnada fi hadis Ummu Ala'i al-mutaqaddim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-Bukhari rahimahullah babul ainil jariyati fil manam. Bab bermimpi melihat sungai yang mengalir ketika seseorang dalam tidurnya. Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan kembali hadis Ummul Ala. Ummul Ala adalah ibu daripada Kharijah bin Zaid, istri daripada Zaid bin Thabit. Berkata Imam Zuhri, an Kharijah ibn Zaid ibn Thabit, dari Kharijah bin Zaid bin Thabit, an Ummul Ala, dari ibunya Kharijah, Ummul Ala, wahya mura'atun min nisa'ihim. Kata Zuhri, Ummul Ala adalah wanita daripada istri mereka. Maksudnya istri Zaid bin Thabit. Bayat Rasulullah SAW, dia pernah membayat Rasulullah SAW. Qalat, berkata Ummul Ala, tara lana Uthman bin Madghun fi sukna. Kami mendapatkan bagian untuk menampung Uthman bin Madghun. Hina qtara'atil ansar ala suknal muhajirin. Ketika kaum Ansar berlomba-lomba untuk menjamu kaum muhajirin sehingga harus dibuat qur'ah. Ini menunjukkan keutamaan kaum Ansar. Mereka berebut untuk menerima tamu dari kaum muhajirin. Semuanya ingin agar kaum muhajirin datang ditempatkan di rumah mereka. Karena mereka berebut, akhirnya Nabi SAW membuat qur'ah, membuat undian. Ya, mereka berebut untuk menjamu tamu, untuk menanggung kaum muhajirin yang hijrah, yang mereka tak punya kerabat di kota Madinah. Maka berkata Ummul Ala, tara lana Uthman bin Madghun. Maka kami pun mendapatkan bagian untuk menampung Uthman bin Madghun. Ketika kaum Ansar berebut untuk menampung kaum muhajirin. Ala suknal muhajirina fashtaka. Setelah beberapa lama, disebutkan pada tahun ketiga Hijriah, Uthman bin Madghun ini sakit. Fashtaka famarradnahu, kami pun merawatnya. Hatta tuwfiya, hingga akhirnya dia pun wafat pada tahun ketiga Hijriah. Ya, berarti 3 tahun dia hijrah, setelah 3 tahun dia wafat. Thumma ja'alnahu fi athwabihi, kami pun memasukkan dia ke dalam pakaiannya, maksudnya mengkafannya dengan pakaiannya. Fadakhala alaina Rasulullah SAW, maka masuklah Rasulullah SAW menemui kami. Faqultu, berkata Ummul Ala, aku pun berkata, rahmatullahi alaika ya Aba Sa'ib, semoga Allah merahmatimu hai Abu Sa'ib. Kunyahnya Uthman, dia punya anak namanya As-Sa'ib. As-Sa'ib yang ikut perang Badar, putranya Uthman bin Madghun, yang wafat pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Maka aku katakan, semoga Allah merahmatimu hai Abu Sa'ib. Fa syahadati alaika, aku bersaksi atasmu, laqad akramakallah, sungguh Allah telah memuliakanmu. Dalam beberapa riwayatnya, dalam beberapa riwayatnya, fa syahadati alaika bil jannah, aku bersaksi atasmu engkau ahli surga. Sungguh Allah telah memuliakan engkau dengannya. Qala, maka berkata Rasulullah menjawab Ummul Ala, wa ma yudriki, dan bagaimana engkau tahu? Bagaimana engkau tahu di ahli surga Allah telah memuliakannya? Wa ma yudriki, qultu, Ummul Ala menjawab, aku pun berkata, la adri wallah,
Aku tidak tahu demi Allah ya Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah, amma huwa faqad ja'ahul yaqin. Adapun dia Utsman bin Maz'un ini telah datang kepadanya kematian. Jadi al-yaqin dalam bahasa Arab bisa bermakna kematian. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang padamu keyakinan, maksudnya kematian. Bukan sebagaimana dipahami kaum sufi. Yakin maknanya ma'rifat, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu ma'rifat. Setelah itu tak ada lagi menyembah Allah. Lepaslah syariat, tinggallah hakikat, lepaslah salat. Itu tak benar. Al-yaqin maknanya adalah kematian. Faqad ja'ahu al-yaqinu inni la arju lahu al-khaira min Allah. Kata Nabi, telah datang padanya kematian, sungguh aku sangat berharap baginya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW mengingatkan Ummul Ala bahwasanya tidak boleh alhamdulillah. Tidak boleh berkata-kata tentang perkara gaib tanpa ilmu, tanpa dalil. Dari mana kau tahu di ahli surga? Dari mana kau tahu Allah muliakannya? Aku berharap semoga Allah berikan baginya kebaikan. Kata Nabi, wallahi ma adri wa ana rasulullah. Demi Allah, aku pun tak tahu bagaimana nasibku. Padahal aku adalah Rasulullah, ma yuf'alu bi wala bikum. Bagaimana kalau Allah akan perbuat atasku dan atas kalian? Apa yang akan diperlakukan atasku dan atas kalian? Aku pun tak tahu bagaimana nasibku dan nasib kalian kelak. Qalat Ummul Ala, maka berkatalah Ummul Ala, fa wallahi la uzaki ahadan ba'da. Demi Allah aku bersumpah tak akan lagi berani memberikan rekomendasi mensucikan seseorang ya setelah peristiwa ini. Dilarang untuk mensucikan seseorang, mengkutuskan seseorang ketika dia wafat sebagai ahli surga, sebagai orang dirahmati Allah tanpa dalil. Karena itulah ulama melarang lafaz-lafaz semacam almarhum. Almarhum adalah merupakan klaim dia telah dirahmati Allah. Yang payahnya lagi, almarhum ini dalam bahasa Indonesia sudah meluas. Orang kafir pun dibilang almarhum fulan. Ya, padahal almarhum untuk orang-orang beriman yang dapat rahmat Allah. Rahmat Allah tak akan mungkin dapat ya diturunkan kepada kaum kafirin. Atau gelar as-syahid. As-syahid fulan, si fulan syahid. Dari mana tahu dia syahid? Tak boleh. Qalat, berkatalah Ummul Ala, wa ra'aitu li Utsmana fin naumi aynan tajri. Pada waktu aku bertidur di malam hari, aku melihat Utsman ini memiliki sungai yang begitu deras airnya mengalir. Faji'tu Rasulullah, aku pun datang bertanya kepada Rasulullah. Fadzakartu dzalika lahu, kusebutkan mimpiku ini kepada Rasulullah. Aku melihat Utsman bin Maz'un memiliki sungai yang mengalir. Faqala, berkata Rasulullah, dzaka amaluhu yajri lahu. Itulah amalannya yang mengalir untuknya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sebagian orang mengatakan Utsman bin Maz'un ini tak punya bagian daripada amalan yang mengalir. Ya, tapi dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam anqata 'amalu illa min thalathin. Jika anak Adam mati terputuslah amalannya kecuali 3. Ya. Ilmun yuntafa' bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladun salih yad'u, aw sadaqatin jariyah, aw ilmun yuntafa' bihi, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, aw waladun salih yad'u lahu, atau anak saleh. Ya, maka Al-Hafidz menyebutkan bahwasanya Utsman bin Maz'un ini punya anak namanya Sa'ib. Sa'ib adalah anak yang begitu berbakti kepada orang tuanya. Bahkan terbunuh pada perang Badar. Ikut pada perang Badar. Dan para sahabat yang paling utama adalah ikut pada perang Badar. Sebagaimana para malaikat yang paling utama adalah malaikat yang Allah kirim pada perang Badar. Berarti dia punya anak saleh. Kemudian boleh jadi amalan yang dimaksudkan dengan amalan yang mengalir ini milik Utsman bin Maz'un adalah harta yang dia infakkan. Karena disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar
bahwasanya istrinya pernah datang ke rumah istri Nabi SAW mengadukan tentang Utsman bin Mad'un. Ya, karena ibadahnya yang banyak. Bahkan dikatakan Utsman bin Mad'un ingin mengkebiri kemaluannya agar dapat beribadah kepada Allah. Fokus, dilarang oleh Nabi SAW karena tak ada dalam Islam cara-cara seperti ini. Maka berkata istri Nabi, apa yang kau keluhkan tentang suamimu? Bukankah dia orang paling kaya? Ini menunjukkan Utsman bin Mad'un memiliki harta. Boleh jadi dengan hartanya ini yang dia infakkan mengalir terus pahalanya ke dia, yang sebagaimana dikatakan Nabi, dzaka amaluhu, itulah amalannya yang terus-menerus mengalir. Ya, boleh jadi juga Utsman bin Mad'un ini mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir disebabkan karena ribatnya. Ribat artinya adalah jihadnya yang terus-menerus menjaga wilayah kaum muslimin. Dan di antara sekian amalan yang terus mengalir tak akan pernah berhenti adalah al-murabatah, menjaga batasan-batasan wilayah kaum muslimin. Ya, dari musuh-musuh itu adalah merupakan perkara yang mengalir terus-menerus, ya, ganjaran dan pahalanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia punya banyak sebab yang dengannya ya terus-menerus mengalir pahalanya, ya, setelah dia meninggal. Kata Nabi yang mulia tentang ribatu yaumin wa lailatin fi sabilillah, orang yang berjihad untuk menjaga wilayah-wilayah kaum muslimin satu malam, ya, satu hari, khairun min siyami syahrin wa qiyamih, lebih utama daripada berpuasa satu bulan dan malamnya melaksanakan qiyamul lail. Kalaulah dibanding-bandingkan dia berpuasa tiap hari selama satu bulan, kemudian malam harinya terus qiyamul lail sepanjang malam selama sebulan, masih lebih utama lagi ar-ribat atau al-murabatah. Kenapa lebih utama? Karena puasa dan sholat kembali manfaatnya untuk dirinya sendiri. Sementara yang namanya jihad, menjaga wilayah kaum muslimin, kembali masalahnya untuk orang banyak. Dan kaidah dalam beribadah, amal ibadah yang manfaatnya untuk orang banyak itu mengalir lebih banyak dibandingkan yang mana ganjaran tersebut hanya terbatas kepada pelakunya. Karena itulah sedekah jariyah untuk orang banyak, menggali sumur, ya, yang dinikmati oleh orang banyak, menanam tanaman yang dinikmati oleh orang banyak, mewariskan mushaf atau buku-buku agama yang dimanfaatkan untuk orang banyak. Ini adalah bagian daripada amalan yang terus-menerus mengalir pahalanya. Naam, tafadhal Syekh. Babun naz'il ma'i minal bi'ri hatta yaron nas. Rawahu Abu Hurairah hatta yarwan nas. Hatta yarwan nas. Rawahu Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu asnada fihi hadis Abi Hurairah al-ati ba'dah. Babu naz'il ma' minal bi'ri, bab bermimpi melihat, ya, menimba air dari sumur. Hatta yarwan nas, kemudian diberikan kepada orang-orang hingga orang-orang kenyang dengan air tersebut. Rawahu Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan pada hadis berikutnya. Tafadhal. An Nabi Hurairah anna Rasulullah Babu naz'iz zanubi waz-zanubaini minal bi'ri bid'afin. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana naimun ra'aituni ala qalibin wa 'alaiha dalbun fanaza'tu minha ma syaa Allah thumma akhadhaha ibnu Abi Quhafata liyurihani fanaza'a minha zanuban aw zanubaini wa fi tariqin zanubaini biduni syakkin wa fi naz'ihi da'fun wallahu yaghfiru lahu da'fahu summa istahalat gharban fa akhazaha Umar bin al-Khattab falam ara abaqariyan minan nasi yanzi'u naz'a Umar bin al-Khattab hatta daraban nasu bi'atanin wa fi tariqin falam yazal yanzi'u hatta
tawallan nasu wal khawdu yatafajjaru. Babu naz'i adz-dzanubi wadz-dzanubaini min al-bi'ri bidha'fin. Bab bermimpi melihat dalam tidurnya ada seseorang yang menimba air. Ya, 1 timba, 2 timba. Ya, karena kelemahannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW dia bersabda, bainama ana naimun, tatkala saya sedang tidur, ra'aituni ala qalibin, aku bermimpi ada ya di depan sumur. Qalib maknanya sumur. Wa alaiha dalwun, di atasnya ada ember. Fanaza'tu minha masyaallah, aku pun mengambil ember tersebut dan menimba ya air dari sumur itu, masya Allah, sebagaimana Allah takdirkan, sebagaimana yang Allah kehendaki. Thumma akhadhaha ibnu Abi Quhafah, setelah aku diambillah ember ini oleh Ibnu Abi Quhafah, maksudnya Abu Bakar, karena Abu Bakar bapaknya namanya ya Abu Quhafah. Abu Bakar Siddiq namanya, siapa nama Abu Bakar Siddiq? Asalnya namanya adalah Abdullah. Adapun bapaknya namanya Abu Quhafah, kunyahnya. Asalnya namanya Utsman. Jadi Abu Bakar itu lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman. Tapi dia dan ayahnya terkenal dengan kunyah. Maka dia dikatakan Abu Bakar, bapaknya Abu Quhafah. Jadi dia Abu Bakar bin Abi Quhafah. Padahal nama aslinya Abdullah bin Utsman. Maka ember tersebut diambil oleh Abu Bakar. Liyurihani, agar aku istirahat nyaman. Dia mengambil posisiku. Fanaza'a minha dhanuban aw dhanubain. Dia pun menimbah 1 timba atau 2 timba. Wa fi tariqin dhanubaini bidun syak. Dalam jalan lainnya dia menimba 2 timba. Tak ada padanya keraguan 1 atau 2, tapi 2 timba. Wa fi naz'ihi dha'fun. Dan aku melihat ya dia timbaannya itu lemah, hanya mampu 1 sampai 2 timba, hanya 2 timba saja. Wallahu yaghfiru lahu dha'fah. Semoga Allah mengampuni dia dengan kelemahannya. Tsumma istahalat gharban. Kemudian ember itu pun berubah menjadi ember yang besar sekali. Kata-kata gharban adalah sejenis ember yang dahulu kala dibuat dari bahan kulit kerbau yang besar. Fa akhadha Umar, maka ember yang besar ini diambil oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Falam ara abqariyan minan nas yanzi'u naz'a Umar bin Khattab. Tak pernah kulihat ada orang yang dia menimba dengan ember besar ini sebagaimana kekuatan Umar bin Khattab menimba ember tersebut, menimba air dengan ember yang besar tersebut. Hatta daraba an-nasu bi'atan, sehingga dia membuat orang-orang banyak berkumpul di sana menikmati air tersebut, sampai-sampai mereka ya membawa unta-unta mereka dan membuat tempat peristirahatan unta di sekitar sumur itu karena banyaknya yang datang. Kata-kata aton adalah tempat istirahatnya unta, mabraku al-ibil. Maksudnya orang berdatangan banyak dengan unta-untanya untuk mengambil air daripada apa yang telah ditimba oleh Umar. Wa fi tariqin, dan dalam lainnya, falam yazal yanzi'u, aku melihat dia terus-menerus menimba hatta tawallan nasu wal hawdu yatafajjar, sampai orang-orang pulang kekenyangan, sementara ya masih terus mengalir dari sumur tersebut air. Hadis yang mulia ini adalah menunjukkan tentang ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Adapun Rasulullah SAW menimba sumur pertama, itulah yang ya dikerjakan Nabi SAW terhadap umat, memberikan kepada mereka siraman-siraman rohani, bacakan kepada kitabullah, kepada mereka kitabullah, mengajarkan kepada mereka sunnahnya, mengurus kaum muslimin. Setelah itu diambil oleh siapa tadi? Abu Bakar.
Ini menunjukkan secara tidak langsung nas Abu Bakar yang menjadi khalifah setelah Rasulullah. Wa fi naz'ihi dha'fun, tapi Abu Bakar ya timbaannya lemah. Dan ini bukanlah celaan. Yang dimaksudkan dengan lemahnya timbaan Abu Bakar maksudnya adalah kekuasaannya tak lama. Allah takdirkan Abu Bakar Siddiq berkuasa 2 tahun. Ya 2 tahun sekian bulan saja. Setelah itu dia pun wafat. Pada masa Abu Bakar Siddiq tak banyak harta rampasan perang yang dapat. Tak banyak wilayah-wilayah kaum muslimin yang dibuka, ditaklukkan. Berbeda pada masa Umar. Ya, harta rampasan perang begitu banyak didapat sampai dibawa segala kekayaan Raja Persia. Ya, Yazdajrid. Semua kekayaan hartanya dibawa ke Madinah. Baju-baju kebesarannya, mahkotanya. Ya. Dan ini menunjukkan juga secara tak langsung ya kekhalifahan Umar. Ini menunjukkan khalifah yang pertama dan kedua ada isyarat-isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memuji Umar ya karena luasnya. Dan kata Rasulullah, lam ara abqariyan minnas, tak pernah ada orang lebih cerdas. Abqari adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia, orang yang paling utama, tak ada lagi di selahnya. Aku tak pernah melihat ada orang secerdas Umar, semulia Umar, sebagaimana kepemimpinan Umar yang begitu kuat timbaannya. Maksudnya adalah begitu kuatnya kekuasaannya. Pada masa Umar terbentang Islam sampai ke Afrika sana, nyebrang sampai ke Afrika. Ditaklukkanlah ketika itu Mesir, ditempatkan di sana Amr bin As. Ya, Habasyah demikian pula. Beberapa negara yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Ditaklukkan Persia. Ya. Dan ini menunjukkan ya keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Walaupun Abu Bakar Siddiq dikatakan lemah, bukanlah celaan pada Abu Bakar Siddiq. Karena sepakat ulama Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Makna lemah adalah kekuasaannya yang tak lama. Hanya 2 tahun sekian saja. Dan dia berkuasa dalam keadaan yang begitu hiruk pikuknya. Banyak kaum yang murtad. Setelah Rasulullah wafat, banyak bangsa Arab murtad. Karena mereka tak bersentuhan ilmu sehingga dalam kejahilan. Sehingga mereka mengatakan kalau dia Nabi tak mungkin dia mati. Murtadlah mereka, sebagian enggan membayar zakat. Kata mereka zakat ini hanya dibayar kepada Nabi. Dia wafat selesai. Zakat ini pajak saja, tak ada bedanya dengan pajak. Ini upeti-upeti para raja-raja. Akhirnya diperang oleh Abu Bakar Siddiq. Ya. Para sahabat menceritakan Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling penting kedudukannya setelah Rasulullah wafat. Kaum muslimin ketika Rasulullah wafat bagaikan anak-anak ayam kehilangan induknya, yang bercerai-berai ketika datang badai, ketika datang hujan lebat, induknya tak ada. Taulah kita fungsi induk bagi ayam. Dia yang menaungi anak-anaknya dengan sayapnya. Begitulah nasib kaum muslimin. Begitu gentingnya Allah pilih Abu Bakar Siddiq ya untuk menaungi mereka, mengayomi mereka, ya mengembalikan mereka agar tak berserak-serak. Maka begitu pentingnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Ya. Ya, demikian kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.